Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Oke, tes. Kedengaran tidak, teman-teman ini? Halo? Aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman yang gabung di Weekly Class UI UX ini. Nah, maaf untuk keterlambatannya karena ada kendala teknis sedikit dari core team. Nah, ini Weekly Class ke-6 kalau nggak salah ya, 6 atau 7. 6 kalau nggak salah deh. Nah, untuk materi kali ini tuh kalau nggak salah desain proses itu usability test, user interview dan kuesioner ya, Kak Prandi. Benar. Iya benar. Oke, sorry ya kalau kedengaran sedikit. Oke, mungkin untuk singkat waktu kita langsung masuk ke materi saja. Jadi untuk Prandi, silahkan. Siap. Oh ya, kedengaran baik ya suara kan? Oke, kelihatan sudah? Halo, aman nggak suaranya? Cek, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini. Ini pertemuan ke-6 kali ya. 6. Pembahasan hari ini tentang desain proses yang kelima di UX design. Desain prosesnya yang kelima atau usability testing atau biasa disebut UT. Mau maafin teman-teman karena agak terlambat, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Lanjut ya. Jadi hari ini kita punya 3 topik pembahasan. Jadi pertama usability testing, yang kedua user interview, yang ketiga kita questionnaire. Jadi user interview dan questionnaire itu kayak jenis-jenis bagaimana caranya kita melakukan usability testing. Kita bisa pilih langsung jadi user interview, kayak langsung berbicara langsung sama calon pengguna kita, memperkenalkan ini loh produk nanti akan kita buat. Bagaimana bagaimana sih teman-teman, atau bagaimana sih misalnya Bapak melihat produk ini, apakah begini, kayak istilahnya langsung interaksi langsung. Jadi dia itu bersifat metode kualitatif. Jadi kayak bukan hanya sekedar statistik penilaian saja kita bisa lihat, tapi mulai dari bagaimana ekspresi, bagaimana tingkah laku, body language dari calon pengguna kita bisa nilai. Bagaimana cara ekspresinya ketika misalnya dia memakai, misalnya ketika dia menggunakan produk itu atau sistem itu, bagaimana dia menggunakannya. Misalnya contoh kecil, garuk-garuk kepala saja kita bisa nilai bahwa dia kebingungan. Makanya dia termasuk kualitatif method. Untuk questionnaire itu merupakan kuantitatif karena kita hanya bisa melihat dari segi keberhasilan dan kegagalan, dan bagaimana dari apalagi namanya kayak request dari pengguna, kayak istilahnya saran-saran berupa tulisan saja. Tapi kita tidak bisa lihat dari segi yang merasakan apa yang dia lakukan, itu kita tidak bisa lihat. Kita cuma bisa lihat dari segi keberhasilan dan kegagalan mencapai finish dari
testing kita. Itu yang kita pelajari hari ini. Tapi mungkin pertemuan ini di kelas ini kita hanya belajar tentang basicnya saja. Karena kalau kita mau belajar tentang sampai ke akar-akarnya ini membutuhkan waktu banyak. Karena ini salah satu paling penting dalam UX designer. Karena di sinilah yang menentukan apakah produk ini siap untuk di development atau enggak. Nah, bisa saja karena kan design thinking kan bersifat non-linear. Jadi di sini yang menentukan, UT lah yang menentukan apakah kita kembali ke atau kita akan kembali ke proses sebelumnya atau tetap kill atau langsung lanjut ke developmentnya. Di sini yang menentukan. Sama juga dengan misalnya produk yang sudah jadi. Produk yang sudah jadi, misal kita ambil contoh misalnya yang biasa Gojek misalnya kan. Gojek akan misalnya kita punya teman-teman misalnya punya project nih. Projectnya itu teman-teman dapat dari misalnya instansi yang sudah jadi, websitenya atau aplikasinya sudah jadi. Tapi keinginan dari klien itu mau membuat sistemnya lebih bagus lagi. Nah, itu kan sistemnya kan sudah jadi ini. Otomatis kalau teman-teman menggunakan design thinking, otomatis teman-teman dulu mulai dari empathize, teman-teman langsung ke DUT dulu. Lakukan dulu usability testing untuk menentukan apa sih keluhan, apa sih problem, dan apa yang menjadi motivation dari pengguna itu, sehingga kewalahan atau kesusahan menggunakan produknya. Nah, di situ yang menentukan. Baru kita kembalikan ke design dan sebagainya. Nah, UT atau usability testing. Nah, contoh, kayak misalnya ada dokter nih ketemu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu sakit kepala sampai mengatakan, "Dok, operasi mah dok, karena ini kepala seakan kamu pecah, operasi dok supaya berhenti sakitnya." Sampai sakitnya itu kepala tidak bisa ditahan, kita sampai mau pukul kepalanya semakin sakitnya, sampai katakan, "Dok, operasi cepat dok." Nah, sebagai dokter, apakah kira-kira dokter itu langsung operasi atau tidak? Tentu tidak kan. Dia dulu ada analisis dulu, karena bisa saja mungkin dokternya mengatakan, "Tidak pak, bisa saja ada penyakit-penyakit lain selain kepala otak sehingga menyebabkan kepala sakit." Akhirnya kita tes dulu pak, kita uji dulu, jangan sampai cuma karena kita kecapean akhirnya karena pusing kepala akhirnya sakit kepala. Nah, itu menyebabkan. Nah, jadi itulah contohnya. Jadi jangan langsung teman-teman membuat suatu produk sudah jadi sampai di prototypingnya sudah langsung kayak oke, eksekusi, kita buat development, kita coding yo. Itu kesalahan fatal dalam dunia pengembangan produk. Karena kenapa? Kita nggak tahu apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan user. Kita nggak tahu. Jangan pakai asumsi personal. Jangan pakai asumsi karena kita sebagai pembuat, kita sebagai founder dari produknya, bukan kita nanti yang akan gunakan. Justru kitalah yang akan kembangkan itu produk. Jadi jangan pakai kacamata dari kita sendiri. Sama dengan kasus misalnya seperti tadi antara pasien dan dokter. Nah, secara definisi usability testing itu adalah melakukan uji coba prototype produk kita. Jadi kita bisa lakukan usability testing ketika prototipenya sudah ada. Itu karena tapi bisa juga sih dalam bentuk mockupnya, dalam bentuk wireframingnya bisa juga. Jadi biasa itu kalau sudah perusahaan kayak istilahnya sudah e-commerce, apa kayak e-commerce misalnya startup besar, itu sebelum melakukan prototyping baru bentuk framing itu sudah bisa dia sudah melakukan uji kecil-kecilan dulu, belum ke bentuk prototyping yang sudah bisa berinteraksi dengan pengguna itu sebelum masuk di prototyping. Itu gunanya supaya seorang UI designer itu tidak kewalahan sering-sering revisi gitu. Tapi ketika misalnya kita masih dalam lingkup masih kecil, itu sudah sampai prototyping baru melakukan usability testing atau UT. Tujuannya apa? Agar kita tahu nih
apa sih ekspektasi sebenarnya dari pengguna. Jadi sekali lagi jangan pakai ekspektasi teman-teman pribadi, tapi lihatlah di ekspektasinya yang sebenarnya dari penggunanya. Dan apakah solusi yang kita buat sudah membantu mereka atau belum? Itu yang kita mau tahu. Apakah solusi yang kita buat membantu mereka atau belum? Ketika belum membantu, artinya kita perlu redesign lagi, kita perlu riset baru lagi, kita perlu kaji kembali apa sih problem-problem, apa sih motivationnya, apa sih goalsnya dari pengguna itu sebenarnya. Kenapa solusi yang kita kasihkan ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya kan? Tapi apa lagi namanya? Faktanya sih, yang kita bayangkan mustahil akan persis yang kita bayangkan dengan ekspektasi yang ada. Tapi setidaknya ada yang mendekati ada yang mendekati hayalan kita, mendekati di ekspektasi. Gitu sih. Faktanya itu. Jadi jangan pernah berharap kalian seorang UI UX designer baru kalian berhadapan dengan klien kalian, baru diskusi, baru meeting pra project misalnya. Woi, kliennya mengatakan, wow, keren banget itu ininya. Nanti oke. Harapan jangan langsung bangga dengan itu, karena berjuanglah untuk mendekati hayalan klien kalian, karena mustahil kalian akan memberikan produk yang sesuai dengan apa yang dihayalkan kemarin, ekspektasinya yang ada. Nah, itu fakta. Oke. Sekarang apa yang harus dipersiapkan untuk kalau misalnya kita melakukan usability testing? Pertama, jelas tentukan dulu apa yang ingin kita ujikan. Apa yang kita ingin ujikan. Misalnya, tentunya misalnya dalam bentuk sistem, tentukan dulu mana prototipenya, ya kan? Apa yang harus kita ujikan, mana itu yang perlu disiapkan. Yang kedua, buatlah skenario untuk dilakukan oleh partisipan. Nah, contohnya, buatlah tas-tasnya, buatlah pertanyaan-pertanyaannya, dan sediakan juga bagian yang ingin diujikan. Misalnya, misalnya kita lakukan interview secara langsung nih, kita berhadapan langsung dengan partisipannya. Kita kasihkan misalnya smartphone 1 yang isinya sudah ada di situ software-nya, kayak UI design-nya, prototyping-nya. Terus tanpa ada pertanyaan, pasti partisipan itu nggak tahu apa ini, mau apa ini, ya kan? Tapi kapan ada skenario kita sediakan di depannya. Poin pertama, Pak, silahkan baca ini baru lakukan. Poin kedua, Pak, setelah saya lakukan, Pak, jangan dulu lakukan, jangan dulu bicara-bicara, Pak, jangan lanjut dulu, nanti saya suruh baru lanjut, begitu. Ini cocoknya sih kita praktik langsung sini sebenarnya, kita online nggak terus ini gitu ya. Istilahnya oke, siap, kita lakukan nih. Setelah itu ditanya lagi, begini. Nanti lah ada praktik langsung, nanti bagaimana kan? Nanti mudah-mudahan ada SC, ada kan yang kita praktik langsung. Selanjutnya lakukan usability test nih. Setelah kita udahkan skenario, lakukan usability testing. Yang keempat, analisis data yang dibuat laporan analisa tersebut. Kayak misalnya kalau dalam melakukan usability testing, misalnya pas skenario sudah ada di depannya pengguna sudah pegang desain produk yang dia akan teskan. Setelah itu baca laku tes Nah, pertanyaannya, silakan lakukan, Pak, sesuai dengan poin pertama. Nah, selama dilakukan kliennya selama dilakukan partisipan, jangan pernah bicara. Meskipun dia bertanya, jangan jawab sampai dia mengatakan oke, selesai. Kalau dia mengatakan selesai, baru jawab. Karena kenapa? Misalnya lakukan sistem login misalnya. Sementara klik baru bertanya, di mana ini, Pak? Diam saja. Nanti katakan bahwa oke, selesai mah, enggak tahu nih. Nah, baru jelaskan. Teman-teman bisa catat apa menjadi kekurangan, apa yang menjadi kendala dari partisipan itu atau testernya. Gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, untuk elemen-elemen yang ada dalam usability testing, tentunya cuma ada 3 sih sebenarnya secara garis besar. Pertama ya tentu fasilitatornya, yang kedua tesnya, yang ketiga partisipan. Jadi fasilitatornya di sini secara garis besar ya. Kalau misalnya teman-teman mau adakan
usability testing bersifat langsung interview, saran cari ki 2 orang ki fasilitatornya. Satu sebagai sampai sebagai penjelasannya, 1 orang sebagai uh, pencatat dari laporan analisisnya. Analisa dari dia lihat ki dari segi, karena kalau misalnya interview langsung kan kita tidak hanya melihat dari apa yang keberhasilannya, tapi kita lihat dari, karena dia kan bersifat bersifat apa lagi namanya, bersifat bukan hanya dari segi keberhasilannya, tapi kita juga dari segi ekspresinya, tingkah lakunya, bagaimana tindakannya. Nah, itu semua harus dijadikan sebagai laporan, dicatat. Makanya kewalahan kita sambil dijelaskan, sambil kita catat juga kan, gitu. Apalagi kalau sering bertanya kan, gitu. Itu saran. Nah, ada berapa cara mengetahui support dari pengguna, atau ada berapa cara kita lakukan usability testing. Nah, ini sudah tadi dijelaskan. Pertama, user interview atau kualitatif, dan kuesioner itu diketahui secara kuantitatif. Nah, kita bandingkan ya. Nah, pertama dari kualitatif atau interview langsung. Ini berfokus pada pengumpulan wawasan, temuan, dan anekdot tentang bagaimana orang menggunakan produk dan atau layanan itu. Jadi yang kita dapat di situ mulai dari wawasannya. Yang kedua, apa yang ditemukan pada saat dia menggunakan produk itu, dan anekdot. Pengujian kegunaan kualitatif paling baik untuk menentukan masalah dalam pengalaman pengguna. Ini cocoknya kalau menggunakan usability testing atau UT langsung berhadapan dengan pengguna. Itu dapat dari pengalaman, masalah-masalah dalam pengalamannya. Kayak misalnya kita bisa pilih-pilih juga, misalnya tujuan kayak calon pengguna nanti kita sesuaikan juga, jangan asal pilih orang. Misalnya target pengguna umur 17 tahun sampai 60 tahun. Terus kita ambil usability testingnya tuh partisipannya tuh umur 70 tahun. Sesuaikan. Ambil di pertengahannya atau yang bersedia. Juga bentuk pengujian kegunaan ini lebih umum daripada pengujian kegunaan kuantitatif. Ini lebih umum kalau misalnya dibandingkan kuantitatif. Sedangkan untuk kuantitatif ini berfokus pada pengumpulan metrik yang menggambarkan pengalaman pengguna. Maksudnya apa? Menggambarkan cuma dari segi keberhasilan dan kegagalan mencapai finish dari tugas-tugas yang diberikan. 2 metrik yang paling umum dikumpulkan dalam pengujian kegunaan kuantitatif ini adalah pengumpulan tugas dan waktu kerjanya. Nanti ada juga di situ waktu kerja atau waktu mengklik-klik tugas yang diberikan, itu sangat mempengaruhi juga, sangat berpengaruh. Apa pengaruhnya? Itu akan memberikan kita informasi bahwa aplikasi ini atau produk ini mudah dia pakai. Kapan dia waktunya lama? Artinya dia berpikir dulu, mana diklik di sini. Artinya kan itu agak lebih tidak memudahkan kan, dibandingkan lebih cepat. Seperti itu. Nah, 2 metrik yang perlu dikumpulkan ini mengumpulkan berhasilan, tugas, dan waktu kerja. Pengujian kegunaan kualitatif paling baik untuk mengumpulkan tolak ukur. Maaf, salah tulis, tolak ukur. Jadi itu untuk menampilkan tolak ukur saja. Secara experience pengalaman pengguna itu, kita bisa pakai menggunakan langsung interview langsung untuk usability testingnya. Karena kita bisa lihat ekspresi tingkah laku dari pengguna. Untuk flow-nya usability testing, jadi di sini kan tadi fasilitator, partisipan, dan task atau tugas-tugas yang diberikan. Jadi gambarannya kayak gini. Misalnya fasilitator itu kayak misalnya observasi dulu siapa nih partisipan kita. Setelah itu kita wawancarai. Nah, apa feedbacknya dari partisipan? Wawancarai di sini artinya kita tanya-tanya dulu sebelum kita memberikan tugas-tugas yang akan kita berikan. Artinya kita tahu dulu apa sih kemampuannya ini. Jangan sampai
Misalnya dia bukan memang misalnya kita tentang aplikasi e-commerce baru misalnya kita kasih testing kepada orang sebelumnya kita tanya-tanya udah pernah nggak pakai udah pernah nggak pakai e-commerce atau udah pernah nggak pakai aplikasi ini sebelumnya. Kalau mengatakan belum, ini akan memberikan nilai berbeda dibandingkan orang yang sudah pernah. Artinya orang yang sudah pernah kan sudah berpengalaman, jangan orang yang belum pernah pakainya. Nah, kapan orang yang belum pernah pakainya, terus dia cara pakainya cepat, bahkan lebih mudah pakai, artinya tingkat kebersihan kita sebagai UI designer akan istilahnya oke lah, lumayan lah. Baru kita teskan lagi kepada orang yang berbeda, dengan orang yang berbeda, partisipan yang berbeda dengan background yang berbeda. Dan seperti inilah itulah kemanfaat dari kalau misalnya kita menggunakan kualitatif metode, kayak istilahnya langsung terjun ke lapangan. Karena kita bisa pilih-pilih mana sih yang menjadi partisipan tak. Misalnya partisipan pertama tadi kita sudah berarti kita sudah wawancara bahwa dia belum pernah menggunakan sebelumnya aplikasi seperti ini. Sementara yang kedua tadi sudah menggunakan tapi tidak sering, sekali 2 kali saja. Kita bisa cari lagi selain dari itu, orang yang paling sering menggunakan. Bahkan orang yang menjadi pelaku dari e-commerce-nya, dia punya istilahnya toko yang sebagai anki di situ gitu kan. Nah, itu kita bisa tentukan. Tapi kapan kita menggunakan remote atau kayak istilahnya kualitatif metode, itu kita tidak tahu siapa yang mengisi, kecuali kita kirimkan kepada teman-teman tak satu persatu kirim pasti masukkan ini coba anukan ini itu beda. Tapi kapan kita share ke grup-grup, share ke Telegram grup, itu biasa kan nggak tahu siapa yang menjadi partisipan kita gitu. Setelah itu baru kita sebagai fasilitator masukkan tasnya dan berikan tasnya kepada partisipan. Nah, partisipanlah nanti yang mengisi tas-tasnya gitu. Dan kita baru bisa kita simpulkan apa sih yang menjadi hasil dari perform dari partisipannya. Nah, kayak gambarannya kayak gini. Misalnya ini lebih kayak lebih besar ya. Karena dia ini yang warna hijau biru itu sebagai partisipan, yang warna merah itu sebagai fasilitatornya. Jadi dia sediakan dulu satu laptop untuk dia uji cobakan, baru dia record apa yang dilakukan. Ini bersifat secara langsung ya, secara interview langsung. Jadi dia sediakan juga laptop untuk mencatat apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Nah, dia bisa lihat langsung di situ. Dan di depannya juga dia bisa lihat apa yang klik, gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak perlu seperti ini amat, jadi teman-teman bisa lihat interview langsung, ini kan lebih ke ini sudah perusahaan besar kali ya. Seperti itu. Ya, yang jelas gambarannya kayak gini. Kita sediakan untuk mencatat apa yang lakukan, apa yang menjadi ekspresinya dan sebagainya. Kita juga bisa tahu apa yang klik. Nah, makanya aku bilang kita butuh 2 orang. Satu perhatikan apa yang dilakukan, artinya apa yang dilakukan di sistemnya atau produknya. Satu apa yang dilakukan, apa yang menjadi tingkah lakunya, apa yang menjadi ekspresinya, apa yang menjadi keluhannya, itu yang catat. Nah, di sini juga seperti yang tadi bilang kan ada 2 nih, pengujian jarak jauh dan tatap muka. Jarak jauh kan itu bersifat kuesioner dan tatap muka itu bersifat interview langsung kan. Nah, sekarang tes kegunaan jarak jauh sangatlah populer. Itu yang sekarang. Itu yang kebanyakan orang yang melakukan usability testing itu rata-rata menggunakan sistem jarak jauh kayak kuesioner. Baru melakukan interview ketika sudah dapat dari jarak jauhnya atau kuesionernya. Saya tidak tahu sih apakah jarang, tapi yang sering ku lihat itu makanya sangat populer dia menggunakan kegunaan jarak jauh. Karena seringkali membutuhkan lebih sedikit waktu dan uang daripada studi secara langsung. Nah, kan waktunya tinggal sedikit kan, tinggal kita buatkan tas-tasnya dalam suatu tools tertentu sesuai dengan memang tools untuk usability testing memang. Setelah itu kita share, tinggal kita tunggu partisipannya berapa orang. Ada 2 jenis pengujian kegunaan jarak jauh, itu moderasi dan tidak moderasi.
teman-teman bisa pelajari lebih detail lagi, silahkan teman-teman baca di Medium dan sebagainya. Supaya lengkap di situ. Nah, di sini dari nngroup.com ini mengatakan bahwa tes kegunaannya moderasi jarak jauh bekerja sangat mirip dengan studi tatap muka. Fasilitator tetap berinteraksi dengan peserta, memintanya melakukan tugas, namun fasilitator dan peserta berada di posisi fisik yang berbeda. Biasanya, pengujian yang dimoderasi ini dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak berbagi layar seperti Skype dan GoToMeeting. Jadi contohnya kayak kita sekarang kan menggunakan Google Meet. Jadi itu maksudnya yang dimaksud dengan yang dimoderasi. Jadi memang berjaraknya jarak jauh, tapi kita berhadapan langsung, kita bisa berinteraksi langsung. Bisa juga menggunakan kayak Google Meet dan sebagainya. Jadi kita berhadapan langsung, kita suruh aktifkan kameranya, baru lakukan apa yang kita disuruhkan lakukan menggunakan si desain produk kita. Kita tetap bisa lihat apa yang dia lakukan dari segi mukanya dan sebagainya, dari segi kebingungannya, bisa juga langsung ungkapkan apa menjadi keluhannya. Itu tetap berjarak jauh, tapi kita tidak berada pada titik yang sama. Kita berada pada lokasi fisik yang berbeda. Kalau untuk yang kedua tadi tidak dimoderasi, itu menggunakan tools misalnya menggunakan Maze.design, menggunakan aplikasi lainnya atau tools lainnya. Itu kan kita cuma membuat dalam satu toolsnya, terus kita bagikan linknya, ketika klik dia lakukan sendiri sesuai dengan tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka. Nah, untuk remote unmoderatednya alurnya seperti ini. Jadi istilah sama tadi yang gue jelaskan, kayak misalnya ada researcher, ada partisipan. Jadi kita kasih tugas, kita tuliskan tugas-tugasnya, baru partisipan mulai melihat tugasnya. Tentu kita harus rekam dong, Jangan lupa teman-teman, misalnya teman-teman melakukan usability testing, jangan pernah lupakan namanya rekam. Meskipun secara wawancara langsung, tetap menggunakan rekaman. Supaya nanti pada saat meriset kembali, teman-teman bisa replay lagi kembali apa sih yang didapat dari usability testing tadi secara langsung. Oke. Nah, sekarang tools apa yang bisa kita pakai dalam melakukan usability testing? Ini lebih ke bersifat jarak jauh atau questionnaire, tapi tidak dimoderasi. Tidak dimoderasi. Jadi kalau moderasi kan jelas nih, kita bisa menggunakan pakai Google Form, kita menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom, Skype dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak dimoderasi, apa yang kita bisa pakai? Nah, ini salah satu nanti yang kita akan coba-coba perhatikan. Kita demo sedikit lah. Nanti teman-teman bisa lebih dalam lagi, buka langsung sendiri di rumah masing-masing, karena ini mudah banget. Ini salah satu Maze, tapi kekurangannya ya berbayar ya. Cuma satu project yang kita bisa handle yang punya. Nah, Maze silahkan teman-teman bisa kunjungi di ini bersifat online, jadi teman-teman bisa Maze.design, jadi itu linknya, atau bisa juga Maze.co. Nah, ini cukup mudah untuk menggunakannya. Pertama, kita bisa buat project. Yang kedua, langsung kita buat sessionnya. Fungsi untuk menuliskan task yang akan diberikan kepada partisipan. Kita bisa nanti tuliskan task-task apa yang kita berikan kepada partisipan. Selanjutnya, menyiapkan atau menyisipkan prototype dari desain yang kita buat. Nanti di Maze ini, ketika kita sudah punya prototype, ini prototype kan kalau misalnya kita klik run kan, itu kan bisa diklik-klik. Terus kita klik share-nya nanti, baru kita copy link prototype-nya, baru kita paste di Maze. Itu langsung kita terdeteksi di Maze.co. Jadi tidak perlu kayak kita bikin prototype-nya, tinggal kita sinkronkan dengan Figma. Itu kelebihan.
Selanjutnya yang selanjutnya lalu menentukan path-nya, yaitu alur interaksinya, navigasi aplikasi yang kita izinkan. Kemudian lakukan tes kepada tester atau partisipan menggunakan link yang telah di-generate. Setelah semua selesai dilakukan, lihat hasil analisis tes yang didapat. Jadi ada hasil analisisnya, dan analisisnya lumayan lengkap banget. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat simpan hasil tes. Nah, ini misalnya ada direct sukses, ada indirect sukses, ada give up behind. Jadi teman-teman bisa lihat penjelasan ini, kayak misalnya direct itu menguji yang menyelesaikan misi menggunakan jalur yang diharapkan. Nah, misalnya di sini kan contohnya 60%. Jadi misalnya dari partisipannya misalnya 60 orang, cuma 60% yang berhasil selesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya tester penguji yang menyelesaikan misi menggunakan jalur tidak terduga. Nah, itu tester misalnya ada memang misalnya misalnya tasnya di situ, silahkan lakukan masuk login, silahkan lakukan login hingga masuk di menu home. Nah, di situ kan ada yang diinginkan sebenarnya, yang benar di situ misalnya kita klik login, baru kita masukkan username, baru masuk. Tapi misalnya kan tidak menutup kemungkinan ada yang lakukan, misalnya ada tersedia di situ login with Google, misalnya login menggunakan Google, login menggunakan Facebook, Twitter dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang klik itu kan. Nah, itu artinya dia berhasil login tapi melalui misi jalur yang berbeda. Itu akan nanti muncul semua nanti grafik dari hasilnya itu. Selanjutnya bounce rate-nya pengujian yang tidak menyelesaikan misi. Artinya dia kewalahan kita tidak sampai pada finishnya. Artinya menyerah. Nanti di mes nanti itu ketika menyerah, kita bisa lihat, kita bisa munculkan di situ apakah di situ apakah sulit, mudah atau gampang. Nanti kita coba lihat ya. Selanjutnya average duration. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh penguji untuk setiap jalur dan setiap latar layar. Jadi kita bisa lihat partisipan nanti ini berapa lama dia lakukan ini sampai pada finishnya. Berapa detik yang sebagainya. Dan jumlah rata-rata kesalahan. Nah, banyak nanti kesalahan, nanti kita bisa lihat berapa kali dia melakukan kesalahan sampai berhasil sampai di finishnya. Bisa juga kita lihat berapa kali melakukan kesalahan sampai dia menyerah gitu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya biaya yang dikeluarkan sangat murah untuk menghemat waktu tentunya. Yang kedua, hasil tes dianalisis secara otomatis, jadi tidak perlu kita analisis balik. Beda kalau wawancara kan, kita catat semua, setelah itu baru kita balik ke kantor misalnya, langsung kita analisis bareng-bareng sama tim. Nah, ini hasilnya diapain. Itu kalau ini secara otomatis akan dianalisis secara otomatis sama sistem. Yang ketiga, dapat menjangkau dan menguji dengan lebih banyak peserta. Ya tentu saja lah, karena kita kan cuma share linknya, siapa saja bisa join untuk testing di situ. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat menghandle jika pengguna mengambil tanggapan layar dari prototipe aplikasi. Kita tidak bisa handle apa-apa mereka lakukan di prototipe, kita hanya menunggu saja hasilnya dan membagikan apa yang mereka lihat, sehingga kerahasiaan tidak terjamin. Artinya dia bisa saja screenshot ke sistem desain produk kita, baru dia apalagi namanya curi ide-ide kita dari prototipe kita gitu. Itu tidak ada bersifat kerahasiaan, karena siapa saja bisa klik, siapa tahu dia mencari satu ide, akhirnya dia buka prototyping kita menggunakan yang kita bagikan untuk usability testing. Itu bisa narubah itu bisa kayak istilahnya tidak adalah lagi kerahasiaan di situ, karena dia bisa saja ambil dari ide-ide kita gitu. Apalagi kalau misalnya produk yang kita buat itu bersifat baru, kita belum ada sebelumnya, tiba-tiba ada orang yang memang dia pemikir, dia memang cari-cari ide, tapi dia buka itu akhirnya dapat ide dari ide kita sendiri. Selanjutnya
sulit menggali atau mencari tahu apa yang pengguna pikirkan dan rasakan. Nah, ini yang tadi dibilang kekurangannya ketika kuantitatif metode. Beda dengan kualitatif metode. Karena tidak dapat melihat perilaku pengguna secara langsung. Apa kita bisa lihat kan? Ya kan? Beda kalau wawancara kan. Selanjutnya, seringkali tools atau usability test online tidak bekerja efektif dengan task dan prototipe yang rumit. Ketika misalnya prototipe teman-teman agak rumit sekali, nah ini biasa kewalahan untuk tes di usability testing online. Nah, itu harusnya kita lakukan onsite langsung ke pengguna. Tapi ketika misalnya teman-teman tidak terlalu rumit prototipenya, itu bisa menggunakan online. Tapi kapan rumit sekali, banyak sekali alur-alurnya, itu sulit karena bisa saja itu hasilnya kita kewalahan bagaimana ini kesimpulannya, karena bisa diklik. Selanjutnya, tidak dapat menghindari kendala teknis yang terjadi ketika pengujian. Gitu, benar sih. Nah, ini untuk usability online, teman-teman bisa coba. Ada Maze, ada UX Army, dan ada Usability Hub. Masih banyak lagi sebenarnya. Ini juga salah satu dari yang tidak banyaknya. Nah, nanti kita coba ini di Maze, kita coba Maze, bagaimana cara demonya. Nanti kita coba juga bagaimana caranya membuatnya. Oke, silakan. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita pindah di demonya langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut nih. Oke, ini mes ya. Jadi silakan kunjungi mes.co. mes.co. Jadi tampilannya kayak gini. Jadi kayak istilahnya kita bisa langsung ada free-nya, ada juga berbayarnya. Free-nya itu cuma satu project yang bisa kita handle, dan ada beberapa yang kita belum bisa ubah masih berasal dari langsung istilahnya belum bisa diubah, tapi kita bayar, nah itu sudah bisa bebas. Nah, di sini juga ada demonya, jadi kita bisa demokan nanti di sini. Mulai dari remote testingnya dan mes reportnya bagaimana. Misalnya kita sudah buat remote testingnya, kita bisa lihat lapornya, laporannya atau kesimpulan dari testingnya bagaimana sih? Apa-apa yang bisa kita lihat. Nah, di sini untuk brand-brand yang sudah gunakan ada Uber, Peperdrive, IBM, dan Winpace. Nah, sudah banyak masih banyak di sini customer story-nya yang paling besar ini sih. Kita coba ya untuk remote testingnya. Kalau sementara kita demo, teman-teman bisa bertanya langsung saja ya, tanya langsung aja. Oke, kita tunggu dulu untuk get started-nya. Tanya ya teman-teman, kalau putus-putus di videoku karena jaringanku agak jelek sih. Oke. Pertama kita klik get started. Get started. Nah, kamu cumi di sini. Silakan teman-teman konteksnya bagaimana. Nanti teman-teman bisa isi pada saat buat project-nya. Nah, itu testing project-nya.
Oke, tunggu. Oke, setelah itu eh, kita klik continue saja. Nah, di sini. Nah, inilah misinya yang kita isi. Nah, misalnya gini, kita nanti isi sesuai dengan project yang kita buat nanti. Nah, misalnya di sini perintahnya untuk membuat untuk akunnya toh, misalnya suruh kita bikin bagaimana buat sit up, bagaimana apa case-nya daftar gitu. Eh, kita buat yang jelas perintahnya untuk daftar. Kita get started. Setelah itu kita bisa berinteraksi sih, klik nih toh. Klik misalnya di mana ini. Misalnya kalau pengguna pertama kan nggak tahu kita. Saya klik ini. Ya, mana lagi? Ini. Oh ini. Oke. Dah. Oke. Kalau sudah merasa sebagai yang dites itu sudah berhasil nih, nah bisa klik give up-nya. Nah, artinya ini berhasil kita wah. Tuh. Setelah itu kasih ki apakah menurut saya itu prosesnya mudah atau sulit. Nah, misalnya kita klik easy aja deh. Udah misalnya kan. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya disuruh lagi ada lagi perintah selanjutnya nih sesuai dengan apa yang kita isikan sebagai uh, yang melakukan usability testing. Misalnya dia suruh apakah artinya itu berkirim pesan kepada hostnya gitu kan. Kita get started. Nah, bagaimana caranya kita lakukan nih? Saya juga nggak ngerti nih. Misalnya kita asal-asal aja misalnya kita klik ini, setelah itu klik ini, misalnya klik ini lagi. Oh ya benar, baru klik ini, baru confirm. Oke, berhasil. Kalau gagal kan give up. Baru setelah itu ada lagi muncul pertanyaan, uh, bagaimana menurut kita komunikasinya kepada host itu yang benar, yang menurut kita bagus apa nih? Kalau kita menggunakan aplikasi messaging atau tes atau SMS atau bisa menggunakan email. Nah, misalnya kita cek di salah satu aja deh, ya kan? Continue. Nah, selanjutnya perintahnya adalah kita suruh pindahkan cari ke menu yang namanya trips, ya kan? Misalnya kita get. Nah, dari sini kan sebagai pengguna, kira-kira mana di sini? Tidak didapat. Misalnya ini kan terhitung lama waktu ini, baru dicari itu lamanya waktu terhitung nanti di reportnya. Gitu. Misalnya klik ini. Oh, ternyata di sini. Misalnya klik dan berhasil. Oke, down, selesai. Misinya selesai. Kita klik continue. Jadi nanti ini alurnya sesuai dengan teman-teman yang masukkan di project teman-teman yang ingin diteskan. Contoh, selanjutnya, kita disuruh fokus sama image-nya. Kita fokus pada gambarnya. Kita start. Oke, kita fokus di gambarnya. Berapa detik dikasih, Ki? Oke. Ya, otomatis pindah ke sini. Baru pertanyaannya, apa yang kita pikirkan tentang yang tadi kita lihat? Nah, kita kan suruh tadi fokus di gambarnya tuh. Apa yang kita fokuskan? Apa dari fokus itu? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Nah, kita lihat. Oh, kayaknya tadi itu profil deh. Nggak sempat juga tadi kupikirkan. Cuma fokus karena kan profil bisa. Oke, kita klik. Apa kita akan download? Biasa aja deh. Nah, sekarang permintaan terakhirnya itu kasih feedbacknya apa? Misalnya kita kasih keren. Selesai. Berarti stabilisasinya sudah selesai. Jadi memang tidak terlalu banyak karena nanti sesuaikan aja dengan berapa prototipe teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat mesh reportnya. Oke, kita coba lihat
Sampai sini ada nggak mau bertanya? Monggo, monggo. Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung nyalakan voice-nya atau via chat. Lanjut ya. Sekarang kita lihat reportnya. Jadi di sini pertama kita bisa lihat ini nih, dari mulai dari intronya. Selanjutnya kita pindah di yang kedua ini. Nah di sini itu kayak budget app-nya, aplikasinya berapa orang jadi testernya di sini tertulis di sini. Biasanya selanjutnya dari laporan misinya dari yang kita ujikan di sini akan muncul di sini dari berapa orang yang semuanya testernya atau kayak partisipannya berapa orang. Di sini muncul berapa orang yang lakukan itu. Setelah itu akan muncul di sini berapa orang yang melakukan kesalahan klik sembarang tuh supaya sampai benar ki. Ini ada di sini berapa persen melakukan, dan di sini juga muncul rata-ratanya berapa lama melakukan usability testingnya. Muncul juga di sini. Di sini kan ada 3,5 second misalnya. Tunggu sebentar mau minum. Sambil silakan kalau ada yang mau tanya. Selanjutnya di sini juga ada untuk sistem yang berhasil lakukan usability testingnya. Di sini tertulis 71%, artinya ada 71%. Untuk persentase keberhasilan teman-teman bisa diskusi sama timnya berapa persen, atau ada ketentuan dari teman-teman sama timnya atau mungkin dari perusahaan yang teman-teman tempati bekerja, baru bisa di development ketika ada keberhasilannya sekian dan sebagainya. Dan ada juga di sini kayak istilahnya kesalahan atau berapa persen yang melakukan kesalahan misalnya asal klik-klik gitu kan. Selanjutnya mission pad-nya misalnya ini juga akan muncul di sini. Kan di sini kan banyak kan, misalnya contoh tadi untuk login kan banyak di situ, misalnya ada login untuk Google, melalui Google ada login untuk manualnya, biasanya masukkan email dan sebagainya. Nah di sini kan ada 2 jalurnya kan. Satu misalnya ada 2, misalnya ketika diklik ini akan ada Anda bisa ke screen 2 dan ada bisa ke berarti di sini ada bisa ke screen sini. Misalnya ini kan ini screen yang sama ya. Nah, ini juga screen yang sama. Contohnya lagi misalnya gini. Ketika sudah sampai di sini, misalnya pilihannya sampai di sini di ini screen 4. Ketika sampai di sini, masuki di sini screen 5, berapa yang sampai di screen sini. Sudah setelah sampai di sini, paling banyak klik yang mana? Apakah klik untuk ini screen arahnya ke screen 6 atau screen ini ke ini. Jadi itu bisa dilihat sesuai dengan prototipe teman-teman nanti. Nah, berapa persen testingnya ke sini, berapa persen testingnya ke sini ke bawah. Nah, jadi sama dengan sampai finishnya. Oke, seperti itu. Jadi akan muncul di situ sesuai dengan sesuai dengan prototyping teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya nih, sukses analisis. Jadi teman-teman di sini akan munculkan juga grafiknya di sini. Ini kan mulai dari sini kan itu screen pertama untuk loginnya. Dari sisi persentasenya, dari kan pertama kan pasti 100% kan. Setelah itu melakukan pengujian apa akan menurun atau rata ki. Dan di sini kita bisa dilihat di sini sampai ki di finishnya di sini itu menurun ki sampai 71%. Jadi kayaknya mulai dari 100%, dari mana ada sampai menurun ki di sini mulai dari segi lamanya, dari segi
keberhasilan dari segi klik cepatnya dan sebagainya. Nah, untuk usability breakdown-nya di sini juga bisa dilihat dari segi lama waktunya dan dari segi kesalahan kliknya. Nah, untuk di sini skornya ada di sini, ada waktunya juga. Teman-teman bisa ada semua untuk bisa dilaporkan lengkap di sini. Jadi ada dia bisa dibilang ini cukup lengkap untuk raportnya. Selanjutnya nih untuk analisis full analisisnya. Nah, nah di sini ini ada laporannya. Kita bisa lihat mana yang mana yang paling sering ngeklik tester. Kita bisa lihat di sini lebih ke untuk klik-kliknya sama dengan ini titik-titik juga. Jadi kita bisa lihat mana yang paling sering ngeklik tester. Kalau ini lebih ke kayak head map gitu sih, gitu kan. Yang paling merah itu artinya yang paling sering diklik oleh tester atau partisipan. Misalnya di screen pertama mana yang paling sering diklik partisipan. Ini masuk di UX experience. Jadi kenapa peletakan-peletakan itu berasal dari sini, peletakan-peletakan menu. Mana yang paling sering diklik pengguna itu, mana yang sampai tangannya itu ini lebih ke UX experience. Peletakan peletakan layar dan sebagainya. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk misalnya kan untuk mencapai kesuksesan berapa persen suksesnya di sini. Ada juga balanced 1%, ada yang gagal. Selanjutnya, di sini juga screen 2 sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa tentukan di situ. Misalnya kita tidak mau lihat, kita klik image itu kan tampilan aslinya kan begini. Ketika misalnya kita mau lihat mana yang paling sering diklik, bisa menggunakan heatmap-nya atau kita klik clicks-nya. Dan kehasilannya berapa sama dengan yang selanjutnya. Dari segi makin merah itu artinya makin sering diklik. Dan bisa kita download di sini untuk bisa jadikan laporan save image. Sama tadi di sini. Jadi kalau teman-teman asal klik-klik-klik akan muncul nanti di situ, tapi jangan juga rese-rese sih sama tester sebagai tester. Nanti kalau ada kirimkan begini, banyak klik-klik banyak dulu. Akhirnya nanti di rapornya nanti sebagai sebagai yang melakukan riset itu, wih kenapa ini banyak sekali klik-klik, gitu kan. Oke, ya sampai di fix. Selanjutnya di sini ada juga pertanyaan-pertanyaannya, setiap pertanyaan yang diberikan. Ada juga kan tadi dari segi kesulitannya kita bisa lihat di sini. Oh dari misalnya dari 70 orang responden, misalnya dari berapa orang tadi 81 orang. Nah, berapa yang mengatakan easy, berapa yang mengatakan susah. Jadi kita bisa lihat berapa orang yang mengatakan susah dilakukan ini pada saat booking prosesnya, melakukan booking. Selanjutnya sini ada juga lagi pertanyaan selanjutnya, next pertanyaan soal yang ini tadi. Jadi ada semua pertanyaan teman-teman di sini, ada semua di sini. Di sini juga untuk yang tadi untuk apa lagi tadi? Yang untuk yang melihat gambar kan, yang melihat gambar. Kita bisa lihat di sini. Oke. Terus apa yang berapa orang yang lihat sebagai profil, berapa orang yang lihat sebagai setting. Nah, ini bisa dilihat di sini dari banyaknya yang responden yang kita, misalnya ada respondennya 70 orang di sini. Ada juga di sini yang untuk kesalahan ini berapa orang yang mau download gitu kan. Dan terakhir kenapa gitu kan. Dan terakhir mungkin pertanyaan terakhir yang tadi kita feedbacknya responden atau tester itu apa aja. Oke, mungkin begitu demonya kalau soal Maze Report. Oke, sampai sekarang ada nggak yang mau bertanya? Silakan.
mau bertanya Kak. Silakan. Oke, Yuliana lanjut bisa. Nah, iya, iya. Yang kita contohkan tadi itu proyeknya orang lain atau proyek kita Kak? Oh, itu demo. Oh, Kayak istilahnya, demo. teman-teman bisa juga buka di situ, ada aja di situ demonya. Teman-teman kayak istilahnya gambaran nanti bagaimana. Kayak kita coba praktekkan ya. Kalau saya belum pernah sih lakukan ini. Untuk demo ini saya lebih ke interview langsung. Eh, ada dua kayaknya kemarin saya interview langsung. Ini ada satu, bukan project sih, kayak study case. Kita bisa lihat kan bagaimana caranya. Atau ada yang mau bertanya nih? Kelihatan? Iya, tampil nih Kak. Misalnya ini, kita nih, ini kan tampilan awalnya kan berapa, misalnya kita ini kan sudah ada nih masukkan satu, misalnya proyek kan, ini kan cuma satu. Ketika misalnya masih mau kita tambah proyeknya, itu akan muncul nih di situ, upgrade lagi. Oke, siapa itu angkat tangan? Ada kok tadi? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita lanjutkan ini ya. Bagaimana caranya? Sangat simpel teman-teman. Sangat simpel teman-teman cara buatnya. Teman-teman bisa buka sendiri, langsung mengerti pokoknya. Gampang. Oke, pertama kita mulai di sini. Pertama, untuk import dari prototyping versionnya, teman-teman bisa copy di Figma-nya teman-teman. Misalnya kita masuk di Figma. Misalnya kita pilih salah satunya ya. Misalnya ini aplikasi kelontongan toh, ini kan sudah ada dalam bentuk prototypingnya toh, klik copy saja linknya. Setelah itu masuk nih di import new prototype. Lancar sih demografinya teman-teman, karena jaringanku agak jelek. Aman. Setelah di copy akan masuk nih di situ. Ini kemarin yang ku copy masukkan untuk preview dari yang kemarin ya, aku bikin namanya Asdik app. Ini yang ku masukkan. Ini adalah tampilannya. Jadi langsung kita tampilkan di situ. Bisa diklik. Pertama masuk kami dulu tugasnya apa. Dan deskripsi atau penjelasannya bagaimana. Setelah itu, setelah disuruh buat king itu, baru kita klik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita klik ini, akan muncul di sini kemana kita, baru klik ini, tuh masuk di login. Misalnya tugasnya untuk masuk di halaman login, dari onboarding ke halaman login. Setelah muncul di situ, artinya kalau berhasil Ki. Tadi kan kalau kita klik ini akan ada kan tulisannya skip. Nah, itu kan bisa saja tuh, ya kan, tulisannya skip. Tapi kapan kita klik ini, baru ini masuk di sini, itu katakan berhasil. Itu nih tadi pemilihannya di analisis reportnya, nanti ada kan di situ kayak persentase dari yang melalui jalur cepat. Kayak ada jalur cepat lagi, nah skip saja itu bisa. Baru setelah itu add pad lagi. Nah, selanjutnya tugasnya apa? Nah, teman-teman bisa ini klik prototyping-nya sini. Pertama sini, kemana sih dulu?
Ini baru klik tambah lagi di sini condition. Jadi Kak istilahnya teman-teman silakan apa lagi? Jadi kita bisa klik-klik kemana gitu. Nah ini ya, seperti itu. Cuma seperti itu teman-teman caranya. Kita masukkan tasnya, baru kita masukkan deskripsinya, baru kita masukkan ke arah mana Ki. Ini kan kenapa bisa diklik-klik ini? Bisa diklik-klik begini karena ini sudah ada di prototyping kita atau sudah kita buatkan memang prototyping. Jadi silakan teman-teman setelah selesai kita tambah bloknya. Misalnya apa tentang apa kita mau masukkan. Ini kan tadi ini kita hapus ini kedua. Ini kan page pertama kan sudah kita buatkan. Selanjutnya kita bikin lagi blok kedua tentang apa kita buatkan. Apakah tentang yes no, misalnya tentang yes no. Misalnya pertanyaannya apa kalian mengerti? Yes no, yes no. Gitu kan. Misalnya kita tambah lagi bloknya ini page blok tentang apa? Misalnya tentang multiple choice misalnya atau content screen atau banyak di sini atau misalnya yang tadi kan yang tercontohkan coba lihat ke berapa 5 detik. Nah, tapi ini ya harus di-update sih. Ini kalau ini bisa dipakai, ini content screen bisa juga. Seperti itu. Caranya sama. Klik, misalnya multiple choice kita pakai. Klik saja, baru masukkan questionnya, dotnya, baru apakah mau kelihatan image di sini gambar, klik, baru masukkan choice-nya apa, nah, baru atau pilihannya toh yang bisa, baru kita apakah dia bersifat multi select atau single select, baru setelah itu selesai. Simpel banget kan? Itu untuk usability testing bersifat online-nya menggunakan tools Mez.com. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan saja. Jadi mungkin untuk materi hari ini tuh lebih ke user experience-nya ya, Kak? Iya, benar. Lebih ke, iya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, di sini ada juga mau perkenalkan dari fitur baru nanti di Figma. Mungkin yang sudah sering update tentang Figma itu sudah tahu sebenarnya sih. Tunggu sebentar. Jadi nanti di Figma itu sudah bisa kita bikin animasi sendiri. Keren pokoknya. Tapi itu kekurangannya setelah tanggal 21 nanti update terbaru ya sudah ndak free kayak kemarin-kemarin kayak sekarang. Oh, yang rumor berbayar. Yo, balas SIM kalau Jadi bikinnya nih draft atau file-file project barunya. Banyak. Yo, Karena itu kalau nggak salah yang dibatasi kan? Kalau salah itu Figma yang dibatasi nanti tuh. Iya banyak. Kayak projectnya kemarin kan 3 project yang gratis dan bebas ki berapa page, berapa file yang kita buat. Sekarang itu cuma 3 page, cuma 3 file juga kita bisa buat. Tapi kelebihannya bisa kita undang unlimited dari yang bisa ngedit. Tapi cuma 3 page juga nih. Iya, itu juga sih. Kalau buatnya file sama page-nya banyak-banyak. Kalau untuk di draftnya toh kan untuk kasus-kasus saja. Oh. Itu bisa kita buat unlimited tapi tidak bisa kita undang yang bisa ngedit juga, cuma sendiri tak sebagai founder page-nya yang kita bisa ngedit. Oke, saya belum saya share ya? Ini udah tampil. Belum. Oke deh.
Ada. Nah, sekarang di sini kita bisa bikin animasi. Misalnya bola. Oh, oke. Misalnya bola nih. Ini percaya nggak? Cuma kita buat satu komponen itu bisa lompat-lompat sendiri, Ki. Tapi itu masih bersifat beta. Ini masih bersifat beta, bersifat percobaan dari Figma untuk melihat apakah uh, feedback dari pengguna Figma itu lebih responnya bagus untuk diadakan fitur ini atau enggak. Jadi teman-teman kalau belum mengajukan, kalau masuk di prototype, ini kayak ini, ada muncul di bawahnya di situ, interactive component. Kalau misalnya belum bisa di checklist, teman-teman klik learn more. Akan muncul di situ apa istilahnya untuk mengajukan bahwa bisa nggak nih saya uji coba juga. Ada form nanti muncul di situ. Ini interaktif komponen beta. Silakan request aksesnya untuk melakukan interaktif komponen beta. Nah, masukkan ini, baru teman-teman akan muncul di situ apa formnya untuk silakan isi email teman-teman yang aktif di apalagi yang aktif di Figma yang saya ambil sebagai email apa yang teman-teman pakai. Oke, kalau sudah mengerti, kita coba praktekkan ya teman-teman, bisa coba nih. Nah, ini sebagai tambahan aja sih, tapi keren sekali sih menurutku. Kita bisa buat animasi-animasi tampilan tanpa kita menggunakan tools baru, tools lainnya maksudnya. Caranya kita ini sudah jadi. Misalnya kita buat dulu bulat begini, baru jadikan dia sebagai frame atau klik kanan baru frame selection. Setelah sudah, tentukan Ki dia posisinya ini di atas Ki. Tuh. Sama posisinya di sini di atas Ki juga. Setelah itu kita duplikat. Terus kita tarik nih. Tarik ke bawah. Supaya nanti bisa lompat-lompatnya tuh. Tarik ke bawah. Oke. Kalau sudah, terus klik ini, dia ke bawah Ki. Ini artinya dia mundur ke bawah gitu. Setelah itu kita blocking semua, baru kita jadikan dia komponen. Setelah itu setelah jadi komponen semua kan, maaf ya salah ini. Tunggu kita ini. Oke, kita jadikan semua dia komponen. Nah, setelah jadi komponen semua, kita blok kembali dua-duanya. Baru dia jadikan combined as variable. Variance. Jadi kita komponenkan. Kangkang seperti ini, jadi komponen 2. Setelah itu, kita masuk di prototype. Masuk di prototype, baru kita hubungkan. Ini hubungkan ke sini. Nah, baru pilih di sini after delay. Teman-teman kalau belum yang di sini maksudnya, yang di sini kalau teman-teman belum mengajukan untuk bisa akses ke ini, ketika teman-teman klik ini tidak akan bisa diklik ini after delay. Dia bersifat disable, tidak enable. Dia tidak bisa diklik karena belum bisa diaktifkan interaction design komponen animate-nya. Baru kita kasih, misalnya kita kasih di sini, kita after delay, baru kasih 1 second. Lalu baru kita pilihkan dia sebagai smart animate. Baru klik lagi ini, kita kembalikan ke sini. Baru kita pilih juga after delay. Oke, setelah itu smart animate 1 second supaya lebih cepat. Oke, setelah selesai, kita kan sudah terdaftar nih di sini kan. Ini komponen 1, ini komponen 2, kita masukkan samping ini. Lalu 1 sini.
Oke, sekarang kita lihat bagaimana interaksinya nih. Kita run. Kelihatan kita agak jelek jaringan tuh. Tuh, yang pertama bisa lompat-lompat itu. Yang kedua belum bisa lompat-lompat. Tuh. Itu saja, itu tadi cuma satu ya, ndak ada kita bisa kasihkan. Cuma kita tarik dari komponen, dia sudah bisa lompat-lompat. Tuh. Itu kalau teman-teman ngikuti di YouTube sekarang, itu kayak bisa kita bikin game-game gitu kok. Kalau diketik space akan keluar pelurunya. space pelurunya, nanti kasih challenge ya buat teman-teman, bisa nggak gitu. Oke. Mungkin itu yang komponen doang yang terlalu rendah di delay. Millisecond tadi. Satu millisecond ji. Tidak kelihatan. Udah kelihatan nggak? Oke, kita ubah ya. Karena yang kedua tadi rendah sekali anunya, delaynya. Yang bukan yang di sebelah nanti. Oh, yang sebelahnya. Ini belum lompat nih. Ini belum lompat. Ini kita turunkan ke bawah nih. Nah, ini sudah lompat. Coba kita lihat. Bukan karena delaynya tadi yang 1 millisecond. Itu 1 millisecond. Saya coba lompat-lompat Ki. Kapan kita tambah lainnya? Coba teman. Iya, tapi millisecond. Oh ya. 1 millisecond. Lompat-lompat. Kalau kita coba yang kedua toh, yang kedua ini kita jadikan 2 millisecond, dia agak lambat Ki. Oh, millisecond. Ini kita jadikan dia 2 nih, di sini kita jadikan 2 second. Ini juga jadikan 2 second. Berarti dia agak lebih lambat dibandingkan yang pertama. Yang pertama kan 1 second kan. Coba sama. Tunggu. After delay. Oh, salah ya. Maksudnya after delay ini ketika masuk Ki, berapa detik baru lompat Ki. Yang menentukan itu cepat tidaknya ini. Oh, itu yang buat. Oh, oke. 500 millisecond kecepatannya. Nah, baru ini juga mana ini? Ini 500. Ini juga misalnya 500. Ini sudah ada perubahannya dari nih. Dia agak lambat kita yang satu lebih cepat. Nah, gitu. Ini juga bisa kita misalnya ketika ada tombol button checklist, ini sudah kita bisa gunakan nanti ini komponen animate. Oke, kita coba satu lagi ya. Jadi teman-teman bisa nih buat challenge teman-teman nanti. Misalnya kita bikin di bawah sini. Misalnya kita bikin kotak dulu satu, kotak begini, baru kita buat kasihkan misalnya kita tambah ini misalnya, baru kita oke, ini pertama kita jadikan sebagai frame 1. Setelah itu kita duplikat. Nah, ketika dia diklik nanti kita mau dia checklist misalnya kita tambahkan di sini di bawahnya. Ini kita tambahkan checklist di bawahnya, kita pakai ini misalnya begini ya, nggak usah terlalu ribet ya. Oke, gitulah, kita kasih 4 juga. Oke, gitu ya. Kita kecil aja deh, nanti teman-teman bikin deh grafis yang bagus. Misalnya gini. Oke, baru kita select semua, jadikan dia sebuah komponen. Sudah jadi komponen. Setelah itu kita jadi combinate variance. Kalau jadi seperti ini, dia kan komponen 3 namanya toh. Baru kita main di prototypingnya. Klik dulu ini, baru tarik ke sini, baru pilih interaksinya. Ketika diklik atau apa? Ketika diklik itu kita pikir on tap. Ketika diklik, baru pindah ke sini. Bisa kita instan aja kali ya. Kita checklist aja kali ya. Nggak ada anunya. Sama kembali lagi ketika diklik ini, dia kembali ke sini on tap dengan kembali ke anunya, kembali ke sebelahnya.
Setelah itu kita masukkan di sini. Hanya di sini. Kita nih itu yang sudah isi atasnya sini. Oke, sudah. Baru kita coba. Oke, teman-teman bisa nanti coba ya. Praktekkan langsung juga. Bisa juga nanti saya bagikan link yang tempat kuliah di YouTube. Nah, ini kan tadi sudah lompat toh. Ini kalau diklik atau checklist. Kalau diklik lagi, dia tidak terchecklist. Jadi sudah bisa kita biar kalau misalnya dalam bentuk animasi-animasi di aplikasi kita nanti misalnya animasi sukses, kita sudah buat animasinya. Lompa-lompa saya kayak gini bisa dibuat, apalagi misalnya cuma seperti diklik-klik atau misalnya kalau diklik ini akan berubah seperti ini. Nah, misalnya ini juga kayak ada animasinya toh, kayak ada di bawahnya kayak misalnya kalau mau sampai di bawah kayak apa ya? Kayak ada hitam-hitamnya dikit karena tadi kita tambahkan di sini. Nih, kita tambahkan di sini sama tadi yang di sini. Kalau misalnya kita tambahkan juga misalnya ini di bawah ini. Saya bilang. Jadi ketika nanti turun ki akan muncul gitu, ketika naik ki tidak ada kan ini, dan hilang ki. Nih, ketika naik turun ada, tuh ada. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri nanti. Yang jelas saya perkenalkan di sini karena kita tidak bisa praktek langsung nih karena kita kan berjauhan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ada mau bertanya silakan. Thank you, Kapten. Jadi itu tadi ada sedikit juga tambahan presentasi tentang fitur barunya dari Figma tuh yang kasih lebih interaktif lagi user interface-nya teman-teman dan mungkin lebih menyiksa lagi ke di bagian programmernya. Oh itu tadi ekspornya kalau saya misal bentuk begitu apakah file atau coding? Kita bisa ekspor dalam bentuk GIF. Oh GIF. Iya, kayak bentuk nih, kayak gambar bergerak nih. Jadi nanti kalau misalnya programmer ekspornya dalam bentuk GIF, jadi nanti tinggal masukkan di sini. Kalau misalnya tentang animasi kayak tadi itu yang lompat-lompat, tapi kalau misalnya dalam bentuknya checklist kan programmer kan harusnya bikin memang situasi sebelum dan sesudahnya kan. Yep. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, masalah testing tadi, fitur-fitur baru yang di Figma tadi yang sudah presentasikan. Kayaknya tadi tuh yang testing berguna untuk skripsi ya. Bener banget. Jadi karena biasa kan kalau misalnya teman-teman yang kasih kan di judulnya itu tentang black box atau apapun itu, ya jelas di mana anunya tuh. Nah, jelas gimana Bisa pakai apa tadi? Mesh. Ada juga pakai tadi UX Army bisa juga. Banyak sekali sebenarnya yang cari saya di Google tentang tools usability testing banyak. Tapi yang paling biasa pakai orang itu meskipun berbayar. Itu tadi yang animasi. Kalau misal dari After Effects ke Figma masuk ke Figma bisa kan? Belum tahu sih karena kan ini di Figma masih masih awalnya toh animasi kayak istilahnya masih beta ki, masih uji coba ki, belum resminya. Nanti setelah resmi baru bisa ditentukan apakah bisa nggak atau tidak. Tapi siapa tahu juga teman-teman ada yang tahu ada bisa nggak atau tidak. Kalau saya belum tahu itu. Oke, untuk teman-teman mungkin gimana? Kalau misal tidak ada, ya kita akhiri untuk weekly class kali ini. Kalau besok itu apa materinya, Kak? Apa? Materinya besok apa? Besok kita kan kemarin yang sesuai dengan rule-nya, kemarin kan kita belajari tentang wireframing mobile. Nah, dari wireframe ke lari low fidelity ke high fidelity kan. Di besok kita belajar website.
standarisasi kalau menggunakan website bagaimana? Oke. Ada pertanyaan kuliah nih. Ya, ada tidak perbedaan fitur kalau pakai Figma Dev dengan aplikasi? Nah, iya benar. Baru ini keluar. Baru 2 minggu yang lalu, 1 minggu ini. Makanya masih bersifat beta teman-teman, belum bersifat resmi. Jadi itu tadi caranya. Kalau mau teman-teman coba akses, coba masuk di prototype, bakal muncul di situ interaktif komponen dalam tanda blok beta. Kalau belum bisa di checklist, ajukan di situ ke Figma langsung. Nanti dikasih akses sama Figma. Ada formnya nanti di situ disuruh isikan. Setelah itu dikasih akses sama Figma untuk uji coba. Kalau yang desktopnya bagaimana? Dengan kalau perbandingannya, apakah sama mungkin fitur-fiturnya atau ada yang beda? Sama. Sama. Iya, nggak ada perubahan. Dia di desktopnya kan desktop kan online juga tuh, baru bisa akses kalau online ki. Jadi dia bisa update otomatis sih juga sama Figma. Ya, apa masih ada lagi? Oh, kecil suaraku kah? Ada tadi Oh, bilang. tidak. Oh ya, oke. Oh, Betul. jadi tadi ya, sudah mulai. Ya, mungkin pertanyaan sudah tidak ada lagi. Makasih untuk teman-teman yang jawab materi. Jadi besok kita masih ada kelas untuk minggu ini besok. Itu materinya tentang wireframing website dan bilang tadi. Yap, benar. Kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.